ini dari Sanggar Putri Ayu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuwangi, di bawah asuhan langsung, di bawah binaan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muba, Ibu Tia Yufada Doni Reza. Hadirin yang berbahagia, sudah ready? Ini dia untuk Anda, Denda Ulalia. Tari ini mengisahkan tentang sebuah danau yang di
terima kasih sayang. Yang lincah-lincah pas makan udah dulu ke sini dulu ya. Itu benar-benar ini di Waya-Waya itu sudah latihan di sini dan sudah siap upload yang 10 tadi. Iya. Nggak belum ditanya. Oh bagus ya tahu hari ini ya. Apa ini lagi kamu gabung mubah itu ya? Ini baju khas kampung mubah. Kalau baju ini di Waya-Waya yang spesial itu siapa yang hidupnya? Oh siapa yang hidupnya ya? Pak Icat. Ini baju ini persembahan dari Pak Icat langsung dikirim dari Najib katanya. Iya kalau itu mau dipakai. Waduh. Bukan kalau sebenarnya ini kan udah dijahit baju ini. Ini juga diputia di pantai ya Najib kalau semacam kilometer ini. Iya. Kenapa belum dijahit? Yo, putia kan juga kayaknya baik dan lebih upahnya juga. Jadi dia kayak baik dijahit. Berarti menas aku. Pak Icat ini bajunya. Pak Icat kan lagi gini. Buat. Ditanyanya yang tadi katanya baju udah kirim sudah Pak. Kenapa belum dibuat rupanya rumah tuh? Oh ya Allah ya Najib, aku ngajak kau sini kau. Kenapa? Pecah lampu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati di Waya-Waya. Tokoh-tokoh Sumatera Selatan, tokoh-tokoh Kabupaten Musi Banyuasin sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu yang menggunakan baju pink juga sudah eksis di tengah-tengah kita. Juga ada ibu-ibu Bayangkari kita bersama dengan ibu ketua Bayangkari cabang Musi Banyuasin ya Najib. Benar. Kalau aku di cabang Ceritas ya. Tidak masuk. Kalau aku jangan pagi sore ya. Ini juga ada ibu Persib kita, Persib Kartika Chandra Kirana. Benar. Istri-istri tentara kita yang luar biasa. Siap untuk mendukung tugas-tugas suami dalam membela tanah air kita. Makanya kemarin Pak Edward pas kami ngimsi dengan di Waya-Waya ada prosesi pedang pola. Saya itu di Waya-Waya ngomong dengan aku ya nanti katanya aku pengen dibuat katanya. Ini aku pas pengantin tadi ada prosesi pedang pola ya mampunya jadi jangan kecewa dengan ojek. Iya. Macam dulu kalau kita mau di pedang pola ya. Ban motor. Iya lah. Dari si Budi ada pedang pola. Tapi bukan pakai pedang, pakai bentungan. Ya jadi yang penting ada yang lain. Jadi ya Najib hari ini kita berbangga dan juga berbahagia. Kabupaten Mubah kita yang tercinta ini telah meluncurkan suatu inovasi yang luar biasa. Yang mengingatkan masyarakat dari Kabupaten Mubah kita tersayang. Dan jangan salah di Waya-Waya program ini cuma satu-satunya ada di Sumatera Selatan, ada di Mubah. Luar biasa. Dan saya sangat bangga sekali selaku adik angkat dari Bapak Dodi Reza ya. Suka bangga sekali dengan Kabupaten Mubah yang begini maju sekali ya. Adik angkat aku Betul. Aku kan tinggalnya di Pendokuman ya, dari sama dengan Pak Dodi dan Ibu Tia. Aku lihat tadi lah kosong tak ganti lagi. Ya rusuh kan ada lagi ya. Ya kan di situ kan tahu. Jadi kalau ini dia sama Pak Dodi kan tidurnya di dalam ya. Kalau aku kan ada ke belakang di kanan rusuh. Iya. Kalau rusuh aku yang benar besar. Nah jelas kalau tidur di Pendokuman, aku tidur sama Pak Icat banyak. Bapak Edward Bayar yang dilayani. Ini juga Pak Edward dengan tempat itu. Jadi kaki ini di Waya-Waya program ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Mungkin selama ini kita udah nengok, kita udah mendengar, kita udah nengok di netizen nyinyir. Oh ya kenapa juga begini? Oh ya dari proses dari elit ke elit ke capil. Oh proses panjang. Mungkin itu memakan waktu itu sampai pecah ATM. Sampai pecah ATM di Bank Sulsel Babel. Jadi bisa bikin di situ. Bisa nggak di situ? Tuh. KTP. Ya Allah. Jadi tidak nunggu lama-lama kita sudah mendapatkan identitas diri kita sebagai warga masyarakat. Oh, berarti itu juga berlaku untuk aku ya Najib. Aku kan nggak tertolak untuk capil ya. Dia nggak baca dulu di bawah di samping. Pas tengok penampilan ketino, apa jenguk kakak lama. Nah, itu yang bingung ya. Jadi capil. Oh, kata di distrik capil tahunya sama olahraga itu capat badminton. Apa dia? Ganda campuran. Mana juga ya. Oh, jadi dengan alat ini. Ini adalah anjuran mandiri untuk masyarakat itu supaya bisa mendapatkan identitas diri sebagai warga itu secara mandiri. Benar.
Tidak, tergantung Pol PP itu lah ya. Iya. Pol PP banyak ya dan pegawai. Tapi tidak bisa waya-waya. Pol PP itu kan mitra. Oh mitra, tapi mitra lomba lari. Baik Bapak Ibu yang kami hormati bisa waya-waya supaya kita menemukan kedatangan Mendagri beserta rombongan. Kita kembali undang penyanyi-penyanyi kita tadi. Wow, yang kita datangkan langsung dari luar negeri. Oh iya. Bukan Pak No. Kayaknya kalau ditambahin. Ya. Kalau buyung. Apa ya izin Bapak Ibu yang datang ke sini ngawak mobil plat BG 1787BJ, plat B1584IKF, BG 1243EQ, BG 1764BN, BG 1922BI, BG 29CZ mohon dipindahkan karena mobil Bapak Ibu sangat mengganggu mobil lain yang lalu lintas. Jadi tolong dipindahkan ke sebelah sana. Betul. Dan konon kabarnya kata juru parkir itu pintunya hilang semua ya. Baik izin. Oh iya. Kita akan hiburan dulu sejenak dulu begitu Cek Eka. Oh persiapan. Oke, wow. Bukan, ini kejiwaannya mana yang sespri, mana yang bukan. Sespri. Kali kami bertemu Pak Tito, bertemu Pak Herman dari bertemu Pak Lulu, kami ngomong. Kami berdua Pak Edwan sebenarnya lama banget nih mesin. Kami ngomong mau bertemu Pak Tito. Kami nak pengen jadi kepala dinas. Tidak apa-apa Pak Richard foto itu kepala dinas. Iya. Ini sespri staf ahli bupati. Iya. Papan bersama. Sesuai kalau tidak dihilangin di kampanye. Silakan Jeka. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang kami banggakan yang baru hadir kami ucapkan selamat datang. Kita sudah persiapan untuk menyambut kehadiran Menteri Republik Indonesia beserta segenap rombongan. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih berada di belakang bila memungkinkan untuk masuk. Namun bila tidak mendapatkan kursi bisa mungkin menempati posisi di belakang. Harap dimaklumi semua adalah begitu antusiasnya jiwa-jiwa dan kami untuk menghadiri acara ini. Dan sekali lagi izin mengingatkan bahwa tidak ada aktivitas merokok di dalam ruangan ini dan mohon kepada Bapak Ibu yang membawa handphone nada dari handphone untuk tidak diaktifkan selama acara berlangsung. Terima kasih. Untuk segenap Bapak Ibu yang ikut dalam penyambutan kami persilakan untuk bersiap-siap. Kami informasikan juga bahwa nanti Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bupati Musri Banyuasin akan disambut oleh tari penyambutan tari stabek di depan pintu masuk ya, yang merupakan tari penghormatan dan ucapan selamat datang. Dan nanti pada saatnya kita semua akan menyambut dengan begitu gembira dan bersemangat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta rombongan Bapak Profesor Haji Tito Karnavian PhD. Baik Bapak Ibu, oh ya Allah, izin Bapak Ibu karena terlihat di sini semua tamu kita ini memiliki gelar sarjana yang luar biasa sampai profesor, doktor, begitu pun dengan Pak Bupati kita. Dan kami bertiga ini gelarnya alhamdulillah semuanya sama dengan Pak Gubernur. Iya. Ya, jadi kalau Gubernur kita Bapak Haji Herman Deru sarjana hukum magister manajemen, kalau kami Biji Waya-Waya SHMH, Yai Najib SHMH CEK SHMM ya, seumur hidup megang mikrofon. Nah, mic lah. Iya. Kalau Yai Najib nama lagi sih. Yai Najib SHMH MCK. Tapi itu misi. Iya, kalau Waya-Waya nama lagi CEK. Siti Waya-Waya SHMH SPBU. Sesuai kesimpulan kami ucapin sini. Aduh, bangga sekali kita sebagai warga Muban CEK ya. Ini sejarah ini CEK, sejarah. Bukan kamu tuh jangan leader maju deh maju. Bukan CEK. Apa tanya kami itu sengaja nggak mundur agak membedakan yang. Oke, baik kita sudah persiapan. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami banggakan, sesaat lagi kita akan segera menyambut kehadiran Menteri Dalam Negeri Republik
Yang dewe. Yang dewe. Iya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, dan nanti pada saatnya juga setelah Bapak Mendagri memasuki ruangan ini, semuanya harus bersemangat, antusias, dan nanti ada momen foto juga yang akan kita abadikan di awal acara bersama-sama dengan Pak Menteri. Ya. Baik hadirin yang kami banggakan, mohon diberi tanda rekan-rekan yang berada di depan. Kita siap semuanya di sini, begitu bersemangat sejak pagi hari ya, sudah persiapan semuanya untuk menyambut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan hari ini tentu juga sangat membanggakan bagi Kabupaten Musi Banyuasin karena akan diresmikan atau launching anjungan Dukcapil Mandiri ADM pertama di luar Pulau Jawa. Ya, baik hadirin yang kami banggakan, kita masih persiapan untuk menyambut kehadiran Mendagri ya beserta segenap rombongan, dan tentu MUBA akan selalu terdepan saat ini. MUBA maju berjaya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu kami persilakan yang baru hadir menyesuaikan bila masih memungkinkan untuk berada di belakang. Izin mohon tidak berada di area tengah supaya tidak mengganggu juga Bapak Ibu yang berada di kursi tengah sampai ke belakang. Sekali lagi dengan segala hormat, Bapak Ibu yang membawa handphone mohon tidak mengaktifkan nada dari handphone selama acara berlangsung agar acara kita berlangsung lebih hikmat, namun tidak mengurangi keakraban dan silaturahmi kita bersama Mendagri. Hadirin yang kami banggakan, para penari sampai sudah bersiap-siap di depan memberikan penghormatan, salam dan ucapan selamat datang. Dan biasanya kita selalu menyambut tamu-tamu kehormatan yang hadir di kabupaten kita dengan tari Stabet. Namun tidak ditarikan di atas panggung ini, namun langsung disambut dan ditarikan di depan pintu masuk Okrum Pemkab MUBA. Hadirin yang kami banggakan, tari Stabet, tari penyambutan. Selamat datang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Haji Tito Karnavian PhD, Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati Musi Banyuasin. Terimalah persembahan tari penyambutan sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang. Hadirin, saat ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta segenap rombongan disambut oleh tari Stabet. Tari ini ditarikan oleh para penari dari Sanggar Putri Sahayu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Hadirin, kami mohon berdiri semuanya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati Musi Banyuasin. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selamat datang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang kami banggakan, Bapak Profesor Haji Tito Karnavian PhD, Gubernur Sumatera Selatan. Kami persilakan untuk izin Bapak untuk bisa tetap berdiri, kita akan sesi foto. Mohon tidak duduk. Kita akan sesi foto terlebih dahulu. Ya, semuanya juga tamu undangan yang hadirin. Silakan rekan-rekan media dan dokumentasi, kami beri waktu sebentar untuk mengabadikan momen ini. Senyum semuanya, semangat semuanya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga Bupati Musi Banyuasin beserta segenap tamu undangan yang kami banggakan. Terima kasih rekan-rekan media dan dokumentasi. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Terima kasih.
Baik hadirin, kami persilakan untuk dapat mengikuti semua rangkaian acara dengan tertib dan hikmat. Izin Bapak Ibu, sebelum kita memulai segenap rangkaian acara, izinkan kami berpantun. Hati senang setengah mati, Yai Najib Lana Bebini. Sungguh kami berbangga hati, Mendagri hadiri acara ini. Yai, Aku memang pengen Bebini, modal Bebini sawah setetak. Mendagri hadir di acara ini, kamu dapat mubah setetak. wow, memang Yai pengen Bebini, tapi banyak betina yang benci. Mendagri sedang hadir di sini karena MC-nya ada yang nyanyi, ada yang botak, ada juga yang banci. Ngapa aku bisa ini? Dia udah tahu apa aku putri angkat Bapak Tito Karnavian. Ayah, ayah. Ya Allah, Tuhanku, tolong Yai dan Isi Waya-Waya kagak balik lagi ke alam sini ya. Terima kasih sudah menghibur di awal acara. Terima kasih. Kita akan segera memulai rangkaian acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Haji Tito Karnavian PhD. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Yang kami hormati Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakullah SHMH. Yang kami hormati Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul bersilaturahmi, memenuhi atau hadir dalam acara kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin
Selanjutnya kita juga akan mengawali acara ini dengan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kabak Kesra kepada Bapak Haji Opi Palopi MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Duhai Allah yang menguasai jagat langit dan bumi, duhai Allah yang telah menetapkan kemuliaan dan kehinaan kepada kami, duhai Allah yang telah menurunkan kekuatan dan kelemahan kepada kami. Pada hari ini kami keluarga besar Kabupaten Musi Banyuasin di bawah pimpinan kebanggaan kami Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Bapak Dr. Haji Dodi Reza Alex Murni, dengan kerendahan hati dan kebanggaan kami bersilaturahmi dengan Mendagri Bapak Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD dan juga Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Dewi dalam rangka bersilaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam acara launching anjungan mandiri pertama Dukcapil di Kabupaten Musi Banyuasin dan yang pertama di luar Pulau Jawa. Karena itu ya Allah, izinkan kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau jatuhkan kepada kabupaten kami ini. Mudah-mudahan acara ini adalah acara yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Musi Banyuasin pada khususnya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dalam rangka mengemban amanah dan tanggung jawab yang maha berat yang Engkau timpakan kepada kami. Rangkul kami ya Allah dalam kelemahan kami, bimbing kami ya Allah dalam ketidaksempurnaan kami. Selalu ingatkan kami ya Allah di dalam kehilapan kami, baik kami yang tahu maupun kami yang tidak tahu. Hanya kepadamu ya Allah kami bermohon dan kepadamu kami berharap. Lindungilah bangsa kami yang kami cintai ini. Lindungilah para pemimpin-pemimpin kami yang setiap saat berjuang untuk kemakmuran bangsa dan negara ini. Lindungilah kabupaten yang kami cintai ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul. Berikan ya Allah kesuksesan dalam acara ini. Kepadamu kami berharap dan kepadamu kami bermohon. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga doa kita diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan dibeli dari Mang Tatang, Bupati Muba yang kami banggakan. Mohon sambutan selamat datang kepada yang kami banggakan Bapak Dr. Haji Dodi Reza Alex Murdin untuk dapat memberikan sambutan selamat datang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD, beserta seluruh rombongan yang hadir di sini, hadir langsung Direktur Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil, Bapak Prof.
Profesor Dr. Haji Zudan Arif Fahrullah. Selamat datang Pak di bumi Serasan Sekate, Kota Sekayu, Kota Randi, Musi, Banyuasin. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan, Kakanda Haji Herman Deru, beserta seluruh Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan yang hadir di sini, para bupati atau wali kota Sumatera Selatan, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan dan Kadis Dukcapil Kabupaten Kota Sumatera Selatan, khususnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Musi Banyuasin, Ibu Asmarani, mohon berdiri Bu. Ini perlu saya kenalkan Pak Menteri karena beliau ini bersama-sama dengan Pak Dirjen, bersama-sama Kadis Musi Banyuasin, Ibu Asmarani, bersama-sama seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama untuk mensukseskan administrasi kependudukan daerah kita bersama ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang telah berupaya untuk hal tersebut. Pimpinan BUMD Kota Sekayu, para camat dan kades di Musi Banyuasin yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta insan pers cetak dan elektronik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita masih diberikan kekuatan dalam acara yang luar biasa membanggakan kami di sini, yaitu launching Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM yang merupakan launching yang pertama di Pulau Sumatera di luar Jawa. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan rasa bangga kami kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kepada Bapak Dirjen Dukcapil yang datang jauh-jauh ke Kota Sekayu untuk meresmikan acara yang berbahagia ini. Bapak Menteri Dalam Negeri dan hadirin yang berbahagia, Bapak Gubernur, para bupati wali kota Sumatera Selatan, pengadaan mesin ADM ini yang dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Pada tahun 2019 kami telah menganggarkan pengadaan alat ini, dan karena kami percaya bahwa esensi sebuah pemerintahan daerah adalah terus memberikan pelayanan yang terdekat kepada masyarakat, pelayanan yang tercanggih kepada masyarakat, dan pelayanan yang termudah kepada masyarakat. Dan hari ini Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia hadir di sini untuk meluncing penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri di Kabupaten Musi Banyuasin. Bapak Menteri yang kami hormati, ADM merupakan inovasi breakthrough dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Dukcapil, yang sudah lama diimpikan oleh masyarakat. Sudah lama kami mempunyai cita-cita untuk bisa mencetak sendiri KTP elektronik, kartu keluarga, KIA, akte kelahiran maupun akte kematian, seperti kita mengambil uang di ATM. Namun Bapak Ibu sekalian, hal ini tentu baru terjadi pada saat sekarang ini yang esensinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Saya sendiri, Bapak Menteri, sudah mencoba mesin ini dan cukup 3S, sentuh, scan, dan simpan dokumen, yaitu 3S yang menjadi jargon dari Bapak Dirjen Dukcapil. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, Bapak Menteri yang saya hormati, ide ini sebenarnya bermula dari tahun lalu ketika Bapak Dirjen berkunjung ke Musi Banyuasin untuk meresmikan gedung loket pelayanan Dukcapil di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada waktu diskusi beliau meluncurkan ide, bagaimana Pak Bupati kami membuat prototipe mengenai mesin ATM. Saya langsung gayung bersambut, saya katakan bahwa Musi Banyuasin siap untuk menyelesaikan dan mensiapkan sarana dan prasarana, sekaligus langsung order untuk dipasang di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan alhamdulillah
Saya juga pada waktu itu bersama seluruh jajaran PD yang ada segera menganggarkan dan juga mempersiapkan sarana prasarana sehingga alat ini bisa kita operasikan secepat mungkin. Dan saya mempunyai pendapat bersama seluruh warga masyarakat bahwa alat ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk daerah kami yang luasnya 14.000 km persegi, yaitu hampir sebesar Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada waktu itu Pak Dirjen mengatakan akan meresmikan langsung, tapi ternyata masyarakat Muba berbangga pada hari ini. Bukan hanya Pak Dirjen, Pak Gubernur yang hadir, tapi ada bonus bagi kita semua, yaitu Bapak Mendagri hadir di tengah kita semua. Terima kasih. Bapak Menteri yang kami hormati, administrasi kependudukan kami sadari bukan hanya sekedar membuat KK atau KTP, tapi ada kepentingan yang lebih besar daripada itu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan basis data kependudukan yang valid. Tahap awal ada 2 ADM ini yang kami taruh sebagai prototipe pilot project di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sana Desa dan Sungai Lilin, satu di sebelah barat di ujung berbatasan dengan Musirawas, satu di Sungai Lilin di sebelah timur berbatasan dengan Bayu Lincir dan Provinsi Jambi, sehingga memudahkan pelayanan masyarakat. Dan di anggaran perubahan tahun 2020 ini, insya Allah kami akan menganggarkan bagi seluruh kecamatan yang ada di Musi Banyumas ini bisa untuk dapat memanfaatkan ADM ini. Bapak Menteri yang kami hormati, selain memodernisasi pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Musi Banyumas terus bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan program-program strategis yang berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Program permajaan sawit rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, pada tahun 2017 sampai 2019, luas tanaman yang sudah diremajakan sebesar kurang lebih 12.200 hektar. Dan tanaman siap panen 4.400 hektar. Insya Allah juga akan dilakukan panen perdana oleh Bapak Presiden, yaitu hasil dari permajaan sawit rakyat tahun lalu, sehingga dapat meningkatkan produksi CPO di masyarakat menjadi tadinya 10 ton TPS per hektar per tahun menjadi 28 ton per hektar per tahun. Insya Allah pendapatan petani akan meningkat, kita entaskan kemiskinan yang ada di Musi Banyumas lebih cepat lagi. Para Menteri dan hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, Pak Gubernur yang saya hormati, meningkatnya produksi kelapa sawit pasca replanting atau permajaan kami sikapi dengan mendorong industri hilirisasi bahan bakar nabati atau biofuel. Alhamdulillah, Presiden dan Menko Perekonomian telah menetapkan daerah percontohan untuk industri dari green fuel atau bahan bakar nabati dari kelapa sawit adalah Kabupaten Musi Banyumas. Insya Allah stand alone dari kilang dan juga nanti pabrik pengolahan dari industrial vegetable oil akan beroperasi di daerah kita, di mana produksinya berasal dari sawit-sawit rakyat. Dan insya Allah ini akan meningkatkan daya tambah ekonomi dan juga mengentaskan petani-petani kita yang selama ini terpuruk oleh harga komoditas yang turun. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, selain daripada itu, insya Allah dari kelapa sawit kita juga punya karet, Pak Menteri, tetapi kita tahu bahwa karet juga merupakan komoditas yang harganya sedang turun. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk mengembangkan aspal karet sebagai hilirisasi dari produk karet, dan alhamdulillah kebutuhan aspal nasional 1,6 juta ton per tahun. Kebutuhan aspal karet diperkirakan 112.000 ton per tahun, kurang lebih 7% dari aspal karet tersebut. Karetnya berasal dari rakyat, menyerap harga karet di tengah rakyat, diolah menjadi aspal karet, dan insya Allah harga yang tadinya 6.000, 7.000 per kilogram itu untuk karet bisa mencapai 20 sampai 25.000 rupiah. Memutus rantai kemiskinan karena komoditas yang terpuruk, dan ini yang menyebabkan Muba selalu
berjuang untuk mengentaskan kemiskinan, karena 90% rakyat kami, Pak Menteri, itu bergantung pada sektor komoditas yang harganya sedang turun. Oleh karena itu kami melakukan inovasi-inovasi di atas agar kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping 3 program strategis tadi, kami juga melakukan bedah rumah, kami juga mengembangkan industri UMKM untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satu contoh adalah industri eco fashion, yaitu Gambo Kuba yang tadi saya kalungkan syalnya kepada Bapak Menteri sebagai salah satu produk unggulan dari Musi Banyuasin, mengembangkan industri kreatif, memberdayakan perempuan, menggunakan bahan limbah yang sekarang alhamdulillah telah go internasional dan juga telah dibeli oleh Presiden Joko Widodo berupa jaket bomber Gambo Kuba. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, insya Allah apa yang kami lakukan dan yang hari ini kita bersama hadiri akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mengentaskan kemiskinan. Kemarin kami baru meluncurkan gerakan stunting, bebas stunting di Musi Banyuasin. Walaupun angka stunting kami cukup rendah, 9%, paling rendah di Sumatera Selatan, tetapi juga jauh di bawah rata-rata nasional, tetapi kami menganggarkan 13 miliar rupiah untuk tetap supaya target zero stunting di Musi Banyuasin bisa tercapai di tahun 2022. Demikianlah sambutan ini. Pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan meresmikan penggunaan anjungan Dukcapil Mandiri pertama kali di bumi Sriwijaya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Berfoto di balik batang kayu gaharu menjadi bahtera. Terima kasih Pak Tito datang ke Sekayu, insya Allah mubah, maju dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Sungguh sangat senangnya hati akan panen buah rambutan. Gubernur Sumsel yang kami hormati, mohon berkenan beri sambutan. Kami persilakan yang kami hormati Bapak Haji Herman Deru untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Haji Tito Karnavian, sebagai putra daerah yang sangat membanggakan kita, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian dalam cuaca yang sangat ekstrim tadi, Pak Tito tetap memerintahkan pilot untuk tetap terbang saking cintanya dengan warga Sumsel. Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil yang sangat akrab dengan Mubah, bersama saya sudah 2 kali di sini. Para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang sempat hadir, Bupati Musi Banyuasin yang penuh inovasi yang luar biasa, Adinda Haji Dodi Alex Nurdin, serta Forkompinda yang lengkap hadir, bahkan ada Pak Danred ini, Forkompinda Provinsi sepertinya ada yang hadir juga, Pak Kapolres, Pak Dandi, Pak Kajari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Sekda Musi Banyuasin, juga para pejabat pemerintah Kabupaten Banyuasin yang sempat hadir, khususnya Ibu Asma Rani, Kadin Dukcapil Kabupaten Mubah, Ibu Bupati, Bupati Penggerak PKK, serta hadir Wakil Bupati Musi Rawas, para Bupati Wali Kota Sumsel atau utusannya yang hadir, Ketua Persib, Ketua Bayangkari, Ketua Istri-Istri Jaksa, juga Ikatri mungkin yang hadir di sini. Mohon maaf,
Tidak dapat saya sebut satu persatu, tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian yang berada di sini adalah orang-orang yang sangat bernilai di hati saya. Di kesempatan ini, saya membayangkan tadi, Pak Bupati, kalau saja setiap kabupaten di Sumsel ini, Bupati wali kotanya berpikir yang sangat inovatif seperti Pak Dodi ini, telah turun atau kemiskinan ini. Menurut saya sebagai gubernur merasa sangat berterima kasih atas kerja keras para bupati, paling tidak meringankan kerja provinsi. Jika kita berpikir gotong royong, berbuat gotong royong, tentu ini akan menambah pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Seperti sederhana sekali apa yang kita lihat di sini, tapi manfaatnya sangat besar. Memberikan pelayanan secara langsung, cuman kalau pajak jangan dua Pak Bupati, lengkapilah cepat-cepat di perubahan ini, tidak usah nunggu perubahan ke depan. Tidak usah angkat APBD ke depan. Perubahan ini penuhi lalu kecamatan ini, supaya ditiru kabupaten dan kota lain. Kemarin juga saya ke Prabu Muli di kota itu, saya meletakkan batu pertama inovasi wali kotanya, yakni memberikan rumah hunian untuk penyapu jalan. Di Oku Timur saya menyuntik sapi kemarin, inseminasi dengan 20.000 ekor sapi, Pak. Saya yakin dengan menterinya Sumatera Selatan, kerjasama yang dengan perhatian yang luar biasa, 1 digit kemiskinan Sumatera Selatan ini akan segera kita raih, Pak Menteri. Dan tidak malu-malu, Pak Menteri. Pergerakan itu sudah ada. Dan di kesempatan ini kepada Bupati saya ucapkan terima kasih, terlebih kepada Pak Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Dukcapil yang telah sengaja datang ke Sumatera Selatan tadi, launching dana desa dari pengalokasian dana. Bayangkan, Ibu Sri Mulyani yang begitu sibuk diajak Pak Menteri untuk datang ke Sumsel, beliau bersedia. Menteri Desa juga demikian, datang ke sini memberikan gambaran tentang alokasi dana desa. Menteri Desa memberikan teknis penggunaan dana desa. Pak Menteri memberikan bimbingan untuk kita semua, membimbing dan mengawasi dana desa. Terima kasih Pak Menteri. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mohon kepada Pak Menteri untuk melaunching apa yang telah digagas oleh Bupati Muba sebagai ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri yang pertama di luar Pulau Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap kurang bagus. Wow, Karlina, Batu Kila. Terima kasih Pak Gubernur. Sungguh tak ringan tugasnya camat, pantang mengeluh haruslah tahan. Pak Mendagri yang terhormat, mohon sambutan juga arahan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur, tadi kita sama-sama dari pagi dan beliau sudah. Ya. Saya rasanya hari ini masuk kembali ke Sumatera Selatan, yang namanya balik kampung, pasti banyak memori gitu kan. Memori pertama tentu dengan Pak Irmandir karena disambut dan banyak kenangan sama beliau. Ya. Kemudian kalau sama Pak Dodi, kawan lama betul. Ya, termasuk dengan orang tua beliau juga. Saya memiliki hubungan personal yang sangat tinggi. Pak Alek, Pak Dodi dulu ngawasin saya waktu saya jadi Kapolri. Beliau ini Komisi 3. Tapi tidak pernah memusuhin saya. Terima kasih Pak. Kemudian di sini juga kembali
sekian lama saya nggak pernah sekayu. Tadi sebenarnya kita sudah was-was ini jadi atau nggak berangkat karena cuaca di Palembang buruk. Tapi pilotnya sanggup berangkat. Alhamdulillah nyampe di sini, nyampe juga kita di Sekayu. Tadi salah satu kesan kita kesan saya di Sekayu ini itu dengan apa nama itu jargonnya mati dia pasal top. Tadi saya mendengarkan paparannya Pak Bupati tadi, jujur saya perhatikan kan, tapi karena saya kenal lama beliau, saya bilang ini mati dia atau benar-benaran gitu. Iya, tapi karena saya kenal lama beliau, tahu dia adalah orang yang inovatif, selalu ingin berpikir maju, bukan tipe pemimpin yang puas dengan apa yang ada, tapi selalu ingin membuat pembahasan. Ya dari sekolahnya beliau itu tidak pernah di sekolah. Saya kenal lama. Jadi apa yang disampaikan beliau itu saya sudah lama saya perhatikan. Saya ikuti terus. Pada waktu masalah aspal yang dicampur dengan apa karet. Karena salah satu permasalahan utama Sumatera Selatan itu memang masalah jatuhnya harga karet. Yang lainnya berdoa dan meminta kepada pusat, Sekayu sudah berbuat. Iya, dibangun jalan kita seperti itu. Saya Kapolri itu, saya bilang mantap juga nih. Dulu si Kok ini sudah bikin perubahan terobosan luar biasa itu. Sawit juga demikian. Bapak Presiden rencana membuat biodiesel, bahkan produk turunan daripada sawit. Nah, ini ya, Sumatera Selatan salah satu produsen sawit yang cukup besar, termasuk Sekayu, jantungnya salah satu. Kita menghadapi hambatan sawit untuk diekspor ke Uni Eropa. Mereka memproteksi pedagang petani, kedelai, bunga matahari dan lain-lain, sehingga kita di-ban, berusaha di stop sawit. Pak Presiden putar sawitnya diproduksi dalam negeri, jadikan turunan membuat pabrik-pabrik turunan plus biodiesel. Nah, yang pertama kali bergerak adalah beliau, Pak Dodi. Dia dari semua daerah produsen sawit di Indonesia. Itu beberapa kenangan saya personal dengan Pak Herman Dewi saya sampaikan tadi, kemudian dengan Pak Dodi. Ini sebelum saya menyampaikan ucapan-ucapan kepada teman-teman yang lain ya. Tapi ada satu lagi yang memang saya juga punya kenangan personal dengan biji waya-waya. Seringkali ketemu. Tapi dulu sebagai informasi untuk biji waya-waya masih dulu lah. Tidak dulu. Tidak baik. Tidak ada tangkap. Waktu saya jadi Kapolri beberapa kali ketemu dia tidak takut sama saya. Kenapa? Dia tahu kalau mejeng di Taman Nusa Indah polisi nggak akan nangkap dia. Tapi dia takutnya adalah Satpol PP. Bagi informasi untuk biji waya-waya, Mendagri itu membawa Satpol PP. Hati-hati. Itu ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak penyambutannya Pak Dodi, Bapak Bupati, serta Ibu, kemudian rekan-rekan Forkombida, Pak Dandem, hadir bersama saya juga Profesor Sudan, Dirjen Dukcapil, Bapak-bapak dan Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya merasa sekali lagi berterima kasih
atas penyambutan yang hangat yang disiapkan dengan meriah, padahal hanya untuk satu buah masjid yang tidak besar, yang kecil. Tapi di balik itu saya sendiri begitu mendapat informasi dari Pak Profesor Zudan bahwa setelah acara bersama Menteri Keuangan dan Menteri Desa di Jakabaring, apakah benar kalau meluncing ATM anjungan Dukcapil Mandiri di Mubah? Saya langsung mengatakan kalau tidak ada halangan, saya ingin sekali ke sini, ke Mubah. Selain karena memang saya tahu bupatinya kawan, yang kedua adalah sebagai apresiasi saya karena ini adalah pertama kali yang menyambut di luar Jawa. Ini banyak maknanya bagi saya selaku Mendagri. Kita ini warga negara Indonesia 98% lebih itu sudah masuk tercatat dalam sistem database iktp. Sudah fotonya, ininya apa, sidik jarinya, iris matanya, termasuk data-data yang lain, termasuk handphone segala macam. Nah, jadi dengan keberhasilan dari jajaran Dukcapil merekam semua data-data kependudukan ini kita ingin membuat inovasi-inovasi yang lain yang membuat rakyat lebih mudah untuk mendapatkan paling tidak masalah satu dokumen yang mendasar. KTP itu kan dokumen yang mendasar. Karena kalau ada KTP nanti bisa buat SIM, buat paspor nggak bisa dibuat nggak ada KTP, SIM nggak bisa dibuat kalau nggak ada KTP, STNK, BPKB, turunannya banyak sekali. Sertifikat juga apa namanya itu, doktor, master, dan lain-lain itu juga berubah KTP, kartu keluarga, dan kartu-kartu lain. Ini merupakan dokumen-dokumen yang sangat mendasar bagi kita dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, oleh karena itu database sudah ada di kita. Problemnya kita ingin membuat terobosan bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan mudah tanpa berbelit-belit, dipersulit dan lain-lain. Muncullah ide dari Dirjen Dukcapil yaitu membuat mesin ini. Dengan mesin ini, dengan prosedur tertentu nanti bisa disimulasikan, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan layanan publik. Jadi membuat KTP, coba datang ke mana, membuat jalur manual tanpa melalui mesin ini, jalur manual. Kasihan kadang-kadang kalau Pak Dodi cepat dilayani, Pak Nur datang cepat, daripada diganti kan, Dirjen Kadis Dukcapilnya. Iya, Ibu Dodi datang pasti lari-lari semua. Tapi masyarakat kecil yang tadi rumahnya digedek-gedek seperti itu, mentalitas pelayanan publik kita itu belum terlalu menggembirakan. Jadi sering membedakan ketika yang datangnya ini untuk ngurus harus lewat RT, nunggu lagi lama, RT ke RW, RW lagi ke kelurahan, ke desa, setelah itu naik lagi ke kecamatan, panjang sekali untuk ngurus. Belum lagi mungkin dimintain amplop lagi, karena ada prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah.
Maka dengan bayangkan itu, jangankan KTP, itu KTP itu kan yang normal. Sudah meninggal pun ngurus surat kematian itu masih dipersulit juga. Jadi mati pun susah kita. Iya, karena surat kematian sama. Ini juga bisa dikeluarkan dari mesin ini. Nah, dengan adanya mesin ini memotong birokrasi itu. Orang cukup datang ke mesin ini dan kemudian bisa dicetak lebih mudah. KTP mau cetak bisa, karena KTP seringkali mudah diganti-ganti. Contohnya pindah alamat, tadinya warga Sekayu, pindah kemudian ke misalnya kabupaten lain atau ke kota Palembang, otomatis KTP-nya akan ganti, repot lagi, panjang lagi. Tapi dengan mesin ini tidak perlu. Untuk surat pengantar dari sana, surat pengantar kan database sudah jadi dukcapil. Pindah rumah itu pindah alamat. Statusnya juga yang tadinya dari single belum kawin menjadi kawin, otomatis kan pengen ganti KTP. Maka tinggal nyetak juga gampang, tanpa perlu minta pengantar bermacam-macam. Yang nggak bisa dikerjakan memang di sini adalah kalau membedakan kawin 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah kita nggak bisa di sini. Iya. Jadi tidak ada tulisannya status kawin 3 kali, nggak ada. Cuma ada 1 kali ya, status kawin atau belum kawin, gitu. Jenis kelamin, cuma laki-laki perempuan, cewek yang banyak kan. Mesin ditolak. Biji waya-waya juga pilihannya laki-laki atau perempuan. Kalau memasukkan yang di tengah-tengah itu, tadi mesinnya kan hang. Error sendiri. Nah ini kira-kira. Tapi lebih dari itu, sebetulnya kita juga punya keinginan yang lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena korupsi terjadi, ada niat dan ada kesempatan. Kalau niatnya dari orangnya, kesempatan karena memang peluangnya. Nah salah satu, ya kalau dipukul saja ditangkap-tangkapin, belum tentu menyelesaikan masalah. Maka cara yang lain adalah membuat sistem yang membuat peluangnya itu, peluang untuk berkorupsi itu menjadi tidak ada atau minimal. Nah sekarang kalau yang dihadapi mesin yang ini kan mesinnya nggak mungkin bilang begitu kita masukin amplop dulu dong, nggak ada dia. Kalau berhadapan sama manusia kontak itu dipersulit, kenapa? Dipermudah. Di amplop baru cepat, ada cepat lama, mesin tidak ada. Sama perlakuannya pada siapa saja. Dia nggak lihat ini mau cakep, mau dia pejabat, mau dia semua sama dia. Namanya yang mesin itu tadi. Dan tadi nggak ada fitur yang mengatakan amplop dulu dong, nggak ada. Ya, jadi dimasukkan sistem jalan. Nah ini adalah salah satu upaya kita terobosan untuk mencegah korupsi. Nah ini kalau bisa, ini juga cara bisa memacu dan memicu sistem pemerintahan yang lain, nggak hanya di bidang dukcapil, di bidang-bidang lain harus dibuat sistem-sistem yang memotong sentuhan antara masyarakat publik yang dilayani dengan petugas yang melayani, karena peluangnya kadang-kadang di situ munculnya. Nah inilah kira-kira ide besarnya, sehingga problemnya adalah kami memiliki sistem, sudah dibuat sistemnya oleh Dirjen Dukcapil, persoalannya kami tidak memiliki anggaran untuk mengadakan mesinnya. Nggak ada. Kalau ada
anggaran dari pemerintah pusat, kita juga langsung bagikan saja ke semua wilayah. Pemerintah pusat belum menganggarkan itu. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau, begging, meminta kepada para kepala daerah yang merasa terpanggil untuk memberikan layanan publik yang lebih baik kepada rakyatnya, dan juga untuk mengikuti, memberikan kontribusi untuk mencegah korupsi, untuk mengadakan ini, karena nanti yang diuntungkan adalah rakyat. Sambutan pertama datang dari Bupati Magetan, maka saya ingin langsung datang ke sana. Saya datang, begitu mau datang ke sana, ketahuan sama Ibu Khofifah, Gubernur Jatim. Ngapain Pak itu ke sana? Kok nggak ke Surabaya ketemu saya? Kira-kira begitulah nanya ke staf. Dikasih tahu bahwa launching dia buat memang punya mall layanan publik di sana. Ini mungkin bisa menjadi model juga. Nggak ada salahnya kita berdua yang baik. Di atas pasar pintar dia. Itu pasar rame, lantai 2-nya dibikin mall layanan publik. Mulai buat sertifikat dari Badan Pertanahan, Dukcapil Mandiri, segala macam yang berhubungan dengan dokumen-dokumen layanan publik, dokumen publik itu kan mudah dibuat di lantai 2-nya. Jadi lantai pertamanya ramai pasar, lantai 2-nya dibuat sedemikian rupa bagus seperti bank. Semua ada di situ. Nah, Ibu Khofifah rupanya terpancing ya, panas sedikit. Loh, kenapa di situ? Berapa harganya? 160 juta Surabaya. Kenapa itu sudah dengan apa? LKPP menggunakan e-katalog. Saya mau ambil 10, tapi Pak itu launchingnya di Surabaya. Gitu. Ya sudah, kita pindah launchingnya akhirnya di Surabaya, tapi saya tetap datang ke Magetan. Ya, nah itulah kira-kira ceritanya launching itu saya hadiri. Nah, berikutnya saya mendapat kabar, Pak Dodi mau launching juga di Muba. Saya bilang saya datang ke sana sebagai bentuk penghargaan saya karena ini pertama kali di luar Jawa. Ya. Harapan saya daerah-daerah lain seluruh Indonesia itu juga terpancing. Mereka beli juga, mengadakan juga untuk kepentingan rakyatnya. Tidak hanya di kecamatan, di kelurahan, di mall-mall, di pasar bisa ditaruh. Karena nggak ada duitnya. Kalau ATM ada duitnya, orang yang maling bisa. Ini mau dibalik apa mau dibalik? Ya. Jadi harapan saya seluruh Indonesia semua terpancing. Ini nanti Pak Dudan saya minta acara kita ini tolong dibesarkan di tingkat nasional, expose pandeminya, berikan. Ya. Dan yang penting lagi ya gubernur itu terpancing juga seperti Ibu Khofifah gitu. Ya mungkin dilimpahkan dia Pak untuk daerah kabupaten-kabupaten yang sulit itu beberapa. Itulah kira-kira kenapa kehadiran saya rasanya di sini bagi saya sangat berarti. Bukan hanya sekedar datang ke kampung halaman dan datang bertemu dengan sahabat yang sekarang menjadi bupati, tapi lebih dari itu ini ada misi yang lain untuk membuatnya menjadi besar tingkat nasional. Kira-kira itulah. Ya. Dari tempat yang terpencil di Muba ini, saya berharap juga gemanya akan menjadi gema nasional. Dan saya tahu, saya doakan juga dengan kebaikan hati dan selalu daya tangkap dan kreatif Pak Dodi. Pak Dodi ini sebetulnya ibarat gelas ya, itu sebetulnya air pikiran dan idenya itu alirannya itu nggak cukup sebetulnya menampung tertampung di gelas itu. Pak Dodi ini memiliki
visioner sekali. Iya, bukan saya paham betul, saya diskusi sama beliau. Jadi Mubah ini hanya sebetulnya tempat latihan untuk beliau. Iya. Nanti kapasitasnya adalah kapasitas nasional artinya ke depan. Bukan hanya Sumatera Selatan, ke depan nasional kita harapkan menjadi salah satu pemimpin yang iya. Itulah kira-kira sekali lagi dari Mubah ini, berita ini mudah-mudahan bisa memberikan, memancing daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan yang sama seperti Mubah. Dan saya doakan dari Mubah juga Bapak Dodi bisa berkiprah untuk nasional gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan semua hal yang telah disiapkan untuk kesuksesan acara ini. Apresiasi saya tinggi kepada Pak Dodi dan jajaran, dan tentu kepada teman-teman Dukcapil, tolong dirawat isinya nanti, jangan sampai nanti baru sebentar terus rusak. Saya malu, Pak Dodi juga malu, Pak Dirjen Dukcapil juga malu. Kemudian yang kedua, apa bahan-bahan yang ada di dalam sana jangan sampai kekurangan, kertasnya, belangko EKTP-nya jangan sampai kekurangan, harus dipenuhi terus, dicek dan dipenuhi, sehingga masyarakat akan dengan mudah bisa mendapatkan dan menggunakan mesin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik dan pahala yang sebanyaknya bagi Bupati dan jajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, mohon tetap berada di tempat karena kita akan launching. Kami undang Gubernur Sumatera Selatan, Dirjen Dukcapil dan Bupati Musi Banyuasin untuk mendampingi. Kita akan menyaksikan launching Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM ditandai dengan pengaktifan aplikasi Anjungan Dukcapil Mandiri hanya oleh Pak Menteri. Oh ya Allah, yang aku angkat ya. Ya izin, hanya Menteri nanti yang akan meletakkan tangan. Ya izin, bisa dikondisikan hanya Pak Mendagri saja. Ini menandakan pengaktifan aplikasi Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Pak Gubernur, Pak Dirjen dan Pak Bupati hanya menyaksikan saja. 3, 2, oke, siap, izin. Ya, ya betul. 3, 2, 1. Jadi Bapak Bupati silakan QR code-nya dilayangkan, di-scan. Saatnya sekarang mencetak, langsung tampak identitasnya. Pak Bupati, pencet, iya, gunakan QR code, pencet, iya. QR code-nya dipindai lagi. Sekarang dipindai untuk pencetakan. Agak mundur sedikit, ada di belakang sedikit. Ya. Ini sekarang Bapak sudah bisa mencetak. Kalau dipencet, iya cetak. Iya, cetak. Kita memerlukan waktu 1 sampai dengan 2 menit. Jadi Bapak dari ini semuanya kita bisa mencetak KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga. Setelah mendapatkan link dan QR code dari Dinas Dukcapil. Jadi kepada masyarakat yang akan menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri, mendaftar kepada Dinas Dukcapil, cukup 1 kali mendaftar. Ini sedang berproses untuk mencetak KTP-nya Pak Dodi.
Ini KTP dicetak dalam waktu kurang lebih 55 detik. So amazing ya, luar biasa. Mudah-mudahan para bupati wali kota berkenan melakukan hal yang sama seperti di kabupaten. Tepuk tangan dulu hadirin yang berbahagia. Luar biasa. 50 detik. Sudah lanjut ATM. Wow, kita payah-payah lagi. Pecahkan tombol PNB di ATM dan di Surabaya. Lagi sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah bagi Bapak Ibu. Buat Kabupaten Musi Banyuwangi yang selalu berinovasi dan selalu aktif. Yes. Baik, terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Gubernur Sumatera Terima kasih Ayah. Semoga sehat selalu Ayah. Iya. Iya. Hadirin berbahagia, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau-beliau yang luar biasa pada Ya, hari kami ini. mohon hadirin mohon tetap berada di tempat karena akan sangat padat. Nanti kita beri jalan dulu kepada Pak Menteri ya. Baik, kemudian kami hormati saya Misi Bayawaya, Bapak Menteri Dalam Negeri segera bersalaman menyapa masyarakat Kabupaten Musi Banyuwangi. Iya. Ini menunjukkan beliau sangat rendah hati dan sangat cinta dengan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kami mohon izin Bapak Ibu tetap berada di tempat dulu mengingat nanti akan sangat padat di luar supaya nanti kita lebih nyaman juga semuanya. Izin Bapak Ibu, kami mohon tetap berada di tempat untuk tidak keluar ruangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mendagri, Pak Gubernur, Pak Dirjen, Baik, sampai jumpa Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Gubernur, Pak Heman Yudhito Bayawaya. Terima kasih juga kepada Forkopimda dan segenap anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuwangi, Pak Sekda, asisten, staf ahli bupati, staf khusus semuanya, kepala perangkat daerah, para camat. Baju bambu dengan baju putih yang sama motifnya. Ya, Di sini putih yang terima kasih bajunya Pak. iya. Ini tuh Bayawaya budaya. Oh yes, yes. Konferensi pers izin ada. Aman Pak Syaman. Baik rekan-rekan, jadi siang ini menjelang sore saya sengaja berkunjung ke Sedayu dalam rangka untuk melaksanakan launching anjungan percakapan ini yang dipergunakan di Musi Banyuwangi. Saya memberikan apresiasi dalam ini kepada Pak Bupati Pak Dodi karena ini adalah launching dan sambutan tentang ATM Anjungan Sultan ini yang pertama di Indonesia. Dan sampai harapan semua daerah yang memiliki memantau daerah ini dengan masyarakat seluruh Indonesia untuk bisa menggunakan hasil ini karena hasil ini sekiranya tidak apa-apa tapi manfaatnya sangat luar biasa dan membantu masyarakat untuk mempermudah dan wajib untuk mendapatkan KTP dan juga akte kelahiran, kartu keluarga, surat kematian, dan lain-lain. Kartu identitas anak. Jadi membutuhkan di lokasi yang tadinya mungkin ada nomor secara manual harus ada meja surat keterangan rekomendasi itu kan akan membuat frustasi yang ada di daerah. Jadi ini kan dengan adanya misi ini menonton semuanya yang kedua juga dan mengarahkan untuk pencegahan korupsi. Karena dengan sentuhan kepada petugas tidak ada paling minimal sekali maka kemauan untuk melakukan korupsi juga otomatis itu bisa terjadi di Indonesia. Ini sistem seperti ini diharapkan bisa mengembangkan bidang pelayanan publik lainnya. Ini sudah sama-sama bisa tercapai. Bidang pelayanan publik lainnya dengan sistem-sistem seperti ini yang mengurangi sentuhan dengan petugas itu akan menjadi lebih mudah
mengingatkan tidak semuanya, tapi diperlukan dengan melalui kebaikan. Sekali jangan problem di pengadaan barang ya yang lanjut dari hambatan untuk setiap tahun dari ini untuk mengatasi dari segi anggaran karena dari segi anggaran ya memang apa yang diajukan dari Kemendagri kepada Kementerian Perhubungan itu baru terpenuhi sampai tahun ini sehingga kemarin kita bawa revisi anggaran dan persetujuan dari Komisi 2 DPR sehingga sampai akhir tahun bisa teratasi. Jadi yang kita lakukan ini diperkirakan juga anggaran yang diberikan belum dapat memenuhi apa yang digunakan yang diusulkan oleh pemerintah. Tapi saya sudah komunikasi dengan Menteri Keuangan untuk menangani izin anggaran setelah itu sudah melaporkan ke Presiden. Nanti ada tambahan anggaran untuk menutup kekurangan di pihak Kementerian ini sampai dengan Desember. Jadi saya menguji anggaran dari Dukcapil dan jajaran, saya minta betul-betul bisa mengeksekusi pembuatan